Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jubah hakim sonder rasa malu. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK pada Selasa 7 November lalu benar-benar menampar wajah Republik ini yang pada Agustus lalu sudah berusia 78 tahun. Bagaimana tidak, MK sebagai lembaga pengadil konstitusi disebut MK telah diisi oleh para hakim yang cacat etika dalam putusan perkara nomor 90/PUU-21/Romawi/2023 tentang uji materi syarat calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres. Dalam memutus syarat batas usia minimal Capres-Cawapres itu, 9 hakim konstitusi dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Sebagai paman dari salah satu bakal cawapres, Anwar Usman divonis MK telah membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengadilan putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu dinilai MK telah melanggar kode etik berat karena tak mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas gugatan yang menyangkut anak Presiden Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi bakal cawapres. Di sini sejatinya sikap kenegarawanan Anwar ditunggu, yakni mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus tersebut karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ etika kenegarawanan Anwar diuji. Namun Anwar tetap memilih menangani perkara itu dan ikut mengambil putusan. Prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama ditabraknya. Putusan MK atas Anwar, baik sebagai hakim konstitusi maupun ketua MK, menunjukkan ipar presiden itu masih butuh banyak belajar etika. Kepakarannya dalam hukum tata negara masih belum dibarengi dengan etika yang mumpuni. Alhasil, putusan yang dibuatnya pun sangat diragukan demi kepentingan bangsa dan negara. Namun yang pasti, dalam putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres, kepentingan sang keponakan telah terakomodasi. Bisa jadi Anwar lupa sebelum bisa baca tulis, etika adalah pelajaran pertama kali yang diterimanya dari orang tua di masa kanak-kanak. Siapapun mendapat pelajaran itu dengan kadar masing-masing berbeda tentunya, tergantung orang tuanya. TAP MPR nomor 6 Romawi/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa sejatinya telah menetapkan rasa malu sebagai salah satu dari pokok-pokok kehidupan berbangsa. TAP MPR itu lahir dari tuntutan reformasi karena maraknya nepotisme di masa Orde Baru. Di situ ditekankan perlunya ditumbuh kembangkan kembali rasa malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sudah 22 tahun usia TAP MPR itu, namun masih langka penyelenggara negara yang mengamalkannya. Rasa malu pun telah diturunkan gradasinya. Cukup malu jika tak berpakaian di muka umum, namun tak malu jika menyidangkan gugatan yang menyangkut kepentingan keponakannya. Nasi sudah jadi bubur. Etika Anwar Usman sebagai hakim MK sudah kadung ada celahnya di mata MK. Alih-alih Anwar Usman hengkang dari MK, hakim yang sudah 40 tahun mengabdi di dunia peradilan ini pantang mundur. Bahkan, ia mengaku menjadi korban fitnah. Anwar tak merasa ada konflik kepentingan ketika menyidangkan perkara nomor 90 tahun 2023. Padahal, pemohon perkara itu jelas menyebut keponakan Anwar, Gibran, sebagai wali kota Solo yang sukses. Setali tiga uang dengan Anwar, meski secara legitimasi moral dan etik sudah roboh, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan tak ada alasan Gibran mundur dari cawapres.
Alasannya, putusan perkara nomor 90 itu bersifat final dan mengikat. The show must go on. Dalam budaya Jepang, mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, harakiri menjadi pilihan pamungkas ketimbang hidup menanggung malu. Budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu, kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di zaman Edo pada tahun 1600-an. Kini, ketertiban dan kedisiplinan Jepang menjadi buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu. Itu kan Jepang, beda dong dengan budaya Indonesia, ucap orang yang tak punya malu. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Misalnya mengkontes, misalnya bupati, wali kota dengan jabatan presiden, itu satu level atau tidak? Atau gubernur, wakil gubernur dengan jabatan presiden atau tidak? Kalau ingin agak lebih adil, kira-kira itu di level mana bisa diletakkan jabatan presiden, wakil presiden? Apakah menteri, DPR, dan segala macamnya? Supaya kami ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terkait dengan batas usia. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Karena kalau kita baca konteks perbandingan, Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh, bisa menjadi Perdana Menteri. Tapi ada juga negara yang memilih 50 tahun untuk bisa menjadi kepala pemerintahan itu. Kalau kita bandingkan misalnya konstitusi persyaratan menjadi presiden di Amerika Serikat dengan Filipina, karena Filipina itu turunan dari konstitusi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 35, di Filipina 40. Nah itu kan ada suasana yang tidak bisa dipersamakan untuk segala hal itu. Nah oleh karena itu menurut kami tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Nah tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman supaya kita mahkamah ini paham kenapa itu harus diubah. Karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal angka itu open legal policy, kecuali ada alasan yang membenarkan untuk menerobos itu. Nah ini yang harus dibantu. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Nah yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan, ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR. Terutama kami ingin tahu betul, seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi, apa sih yang diperdebatkan? Kenapa pernah turun 35 lalu pindah ke 40? Ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti nggak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini? Jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macam yang usianya lebih rendah memerlukan ini dan segala macamnya, diminta lagi menjadi 30. Lalu perkembangannya diminta lagi 25. Angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan. Kasus pelanggaran etik terkait putusan syarat batas usia capres tak sulit dibuktikan. Ketua MK Anwar Usman melanggar etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan saksi, pelapor dan pihak terkait lainnya dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Ketua MKMK Jimli Asyidiki memastikan putusan MKMK dibacakan pada Selasa 7 November. Semua bukti-bukti sudah
sudah lengkap. MK sudah memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Anwar Usman bahkan diperiksa 2 kali di awal dan akhir sidang MK. Dari 21 laporan terkait Hakim Konstitusi, ada 15 laporan terkait Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar Usman mengaku siap menerima apapun keputusan MK. Tidak ada istilah mengincar atau menerima. Tadi ada yang diklarifikasi tadi aman juga bilang ada putusannya atau hasil dari pihak hasil laporan musyawarah. Dengan lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi atau Ya, oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sementara itu, Baik Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi apapun hasil putusan MK. Pasalnya, laporan dugaan etik Hakim Konstitusi berkaitan dengan majunya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terima kasih. Mantan Hakim MK, Idewa Gede Palguna, menyebut MK hanya sebatas ranah etik saja. Apapun hasil keputusan MK tak akan mempengaruhi putusan MK sebelumnya, termasuk soal majunya Gibran di Pilpres 2024. Kalau saya berpendapat itu tidak bisa, karena kan kompetensi atau kewenangan MK itu kan persoalan etiknya. Persoalan etiknya itu kemungkinan yang bisa terjadi, jenis pelanggarannya kan bisa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berat. Nah, sanksinya juga begitu, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Apakah teguran lisan, teguran tertulis, ataukah pemberhentian tidak dengan hormat? Itu klasifikasi sanksinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya, tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Pun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini, karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial. Sebagai anggota koalisi mengatakan, ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi-kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya, kalau usianya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Menarik, ternyata memang para pemilih muda ini tidak melihat usia atau secara visualisasi usia muda ini bisa menjadi faktor yang bisa menarik mereka memilih seseorang, tapi dari rekam jejak. Tapi rekam jejak tersebut kan juga kita lihatnya dari pekerjaan. Kira-kira apa saja mungkin daya tarik atau magnet melewati surpassing dari likability dan juga bagaimana popularitas sosok-sosok capresnya sendiri? Apakah ini yang menjadi faktor utama kenapa Pak Mahfud dipilih oleh Pak Ganjar Pranowo, Bang Islah? Sebenarnya kalau dalam dunia politik itu soal usia ini memang kadang-kadang tidak bisa diukur. Age is just number gitu. Itu biasa dalam dunia politik. Tapi begitu getolnya Pak Mahfud selalu menyuarakan monokrasi misalnya, kedaulatan hukum dalam satu negara, bukan monokrasi gitu ya, bukan satu kekuatan negara yang terpusat pada satu kelompok. Kacamata Anda? Betul. Kalau di calon yang lain misalnya pernah dituding punya kasus pelanggaran HAM misalnya. Sementara di sisi yang lain ada cawapres yang pernah dipanggil KPK berkali-kali. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.